Warga Sidoarjo, informatif, cerdas, menghibur. Ada cinta di hati untuk dirimu. Ku dekati kamu hanya untuk membujuk agar terwujud semua keinginan hatiku. Kalau kamu rasakan, kalau kamu pahami siapa aku, gimana aku, mungkin tak akan setuju memenuhi mauku. Kalau kamu sadari, kalau kamu pahami bujuk rayuku, menggoda angan, mungkin saat ini kamu tak bersamaku lagi. Ku rayu dirimu, ku pikat hatimu, ku buai anganmu, kamu pun tertuju. Semua yang ku beri untuk kamu seorang hanya semata agar terwujud. Yang ku mau hanya satu, isi di balik kantongmu. Kalau nanti kau tahu, kalau nanti kau sadar siapa aku, apa maksudku, sedikit pun ku tak peduli karena ku tak cinta. Kalau nanti kau tahu, kalau nanti kau sadar siapa aku, apa maksudku, sedikit pun ku tak peduli karena ku tak cinta. Ku rayu dirimu, ku pikat hatimu, ku buai anganmu, kamu pun tertuju. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Hus, jangan gitu pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam, Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai, Pak. Emang kenapa? Enak tuh pak, bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat Plaza Telkom terdekat pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya. Oke bos. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu kita berpisah, 2 minggu akhirnya kita bersua ya. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat. Dan seperti biasa, di hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore, setiap 2 minggu sekali, kita ada acara Ruang Psikologi bersama narasumber Dr. Dewi Retno Suminar, MSc. Beliau adalah psikolog yang juga adalah dosen psikologi dari UNER. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan, Anda bisa interaktif di 031 896 1514 atau WA di 0821 3264 109. Tema kita untuk sore hari ini di Ruang Psikologi adalah ketika menghadapi toxic people. Nah, mungkin di antara Anda ada yang belum familiar dengan istilah ini ya. Nanti kita akan tanya pada narasumbernya. Tapi sebelumnya saya say hello dulu dengan narasumbernya, dengan Bu Dr. Dewi Retno Suminar, MSc. Assalamualaikum, apa kabar Bu Dewi? Waalaikumsalam Mas Panji. Ya, udah 2 minggu ya ketemu lagi. Iya. Okay, Alhamdulillah panjang umur ini. Alhamdulillah sehat selalu semuanya juga. Iya. Para pendengar semua, pencinta di Suara Sidoarjo dan jaring radio yang lainnya, mudah-mudahan selalu sehat semuanya gitu ya. Amin. Kalau saya lihat backgroundnya agak berbeda begitu ya, agak lebih. Oh iya. Ini tahu aja Mas Panji, ini manipulasi itu. ini menggambarkan office roomnya Bu Dewi itu seperti itu gitu ya. Baik Bu Dewi, selain di Suara Sidoarjo, kami juga untuk Ruang Psikologi ini dirilis atau disiarkan juga di Ersal FM Nganjuk di FM 105,3. Saya sapa dulu, ada Prasetyo di sana. Assalamualaikum Pras. Halo Pras. Belum di-unmute ya. Sudah di-unmute? Belum di-unmute dan lagi nggak mute. Mudah-mudahan selalu good mood ya Pras ya di sana. Halo. 105,3 Ersal FM, Mirsa. Cuma lagi di Ruang Psikologi. Dan juga telah hadir di studio Ersal FM melalui Zoom Dr. Dewi Retno Suminar, MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pras. Ya. Iya, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat Mas Pras. Alhamdulillah. Pras, kalau di Nganjuk sekarang ini lagi panas atau lagi gimana Pras? Iya, kalau di Nganjuk dingin sekarang. Oh, sekarang dingin ya? Kalau di kota lain kan nggak ada itu ya musim dinginnya. Karena Nganjuk istilah lainnya adalah kota angin gitu. Iya. Jadi kalau cari cuaca sejuk ini juga bisa mampir ke Nganjuk.
Baik Pras, dan juga untuk Miarsa serta sahabat Suara Sidoarjo, terkait tema kita adalah ketika menghadapi dengan toxic people. Nah, kalau Anda ingin bertanya, Anda ingin mengetahui apa sih sebenarnya toxic people ini, tepat rasanya kalau Anda nanti bisa bertanya lewat interaktif di 031 896 1514 atau WA Suara Sidoarjo di 0821 3264 109, atau juga Anda bisa tulis komentar Anda di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live, karena kami juga siaran live di situ, serta di Facebook juga bisa begitu ya. Cuma saya agak lupa ya, di nomor WA-nya Ersal FM Nganjuk berapa, Pras? 081 Ya. 230 411 771 gitu ya. Jadi Iya. untuk Miarsa yang ada di Nganjuk ini bisa tanya juga lewat WA Ersal FM Nganjuk. Baik, saya ke Dr. Dewi Retno Sumindar. Bu Dewi, terkait toxic people, bisa jadi ini adalah merupakan apa ya, kalau saya sempat pelajari tadi di beberapa artikel begitu ya, ini adalah bisa dikatakan perilaku negatif. Nah, sejauh apa dan apa sih sebenarnya definisi dari toxic people itu sendiri? Silakan Bu Dewi. Biasanya kita semua pasti berinteraksi dengan orang lain, dan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti kita menemukan orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, gitu ya. Orang-orang yang tidak nyaman, gitu ya, istilahnya. Kenapa dia tidak nyaman bagi kita? Karena ini orangnya tidak menyenangkan bagi kita. Kenapa dia tidak menyenangkan bagi kita? Karena biasanya behavior dia, perilaku dia, ini orangnya suka sekali menguras secara emosional bagi kita, gitu ya. Orangnya menguras emosional, terus orangnya suka mengkritik, suka merendahkan kita, atau mungkin membuat kita kadang-kadang menjadi tidak percaya diri, ya. Terlalu, ada juga orang yang terlalu posesif, gitu ya. Misalnya kalau orang berinteraksi dengan orang lain, dan orang lain itu terlalu posesif pada diri kita, itu biasanya juga itu menjadi orang yang tidak nyaman bagi kita. Jadi toxic people itu adalah orang-orang yang tidak membuat kita nyaman, orang-orang yang tidak menyenangkan bagi kita, dan semua orang pasti akan mengalami berinteraksi dengan orang yang seperti itu. Ada orang itu dalam relasi yang sangat dekat, gitu ya, karena dia ada di keluarga kita, tiap hari ketemu. Namun bisa jadi juga orang yang hanya bertemu ketika di satu momen-momen tertentu. Misalnya dia teman SMA, teman kuliah, atau teman-teman di tempat-tempat tertentu, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak menyenangkan, gitu ya. Tidak menyenangkan, ya. Itu yang Mas, yang biasanya. Yeah. Jadi biasanya suka ngontrol gitu, suka apa yang tidak menyenangkan lah, karena suka bohong juga, bicaranya tuh banyak, nggak mau dengarkan itu biasanya orang-orang yang tidak menyenangkan. Gitu. Jadi istilahnya lebih condong ke seseorang yang istilahnya itu dalam soal attitude, behavior, dia cenderung negatif begitu Bu Dewi ya? Iya, karena toxic itu kan racun. Jadi orang ini sebenarnya secara psikologis meracuni kita gitu, meracuni kita dalam arti reaksi-reaksi emosi yang ada di dalam kita itu kayak kena racun. Gitu. Nah itu karena itu dia disebut sebagai toxic people, dan biasanya di sebuah lingkungan dimanapun pasti ada orang-orang yang berperan, gitu, berperilaku sebagai toxic people. Nah kalau kita berhadapan dengan orang yang toxic people, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan buat kita, bagaimana kita bisa menghadapi dengan lebih nyaman, atau kita tidak ditentukan oleh toxic people ini. Kadang-kadang kan secara tidak sadar perilaku kita dikena dari orang lain, gitu ya. Baik. Gitu. Sebenarnya apa sih yang mendasari orang akhirnya menjadi karakter orang yang toxic people, atau istilahnya orang-orang yang negatif begitu ya? Apakah memang karena pansos, halu, atau apa ini Bu Dewi? Biasanya yang terjadi itu kita bisa melihat dari background ya, latar belakang dia. Jadi orang-orang yang biasanya jadi toxic people itu biasanya memang perkembangan emosionalnya dia tidak tuntas, atau dia tidak kecukupan secara emosional dari orang-orang sekitarnya, sehingga kadang-kadang dia cari-cari perhatian, mencoba mengganggu orang lain. Nah itu. Jadi secara psikologis memang kalau ada satu orang toxic people di dalam suatu keluarga, maka ya
padahal kita harus berinteraksi terus sama orang ini, maka kita harus berusaha mencari latar belakangnya. Karena memang kadang-kadang perilaku itu terjadi karena ada latar belakangnya gitu ya, latar belakang dia untuk melakukan itu gitu. Sehingga memang itu tugas kita, jangan langsung bereaksi, kita harus melihat behind of behavior, di balik perilaku seseorang itu gitu ya. Ketika orang itu sangat posesif, kenapa? Oh, dia pernah misalnya zaman dulu dia punya pacar dikhianati sehingga dia sama pacarnya begitu posesif sekali, kemana-mana harus lapor gitu ya, ke kamar mandi harus lapor gitu ya. Sampai hal yang kecil-kecil gitu, karena handphone itu menjadi kayak remote kontrolnya dia untuk mendeteksi gitu ya, mendeteksi pacarnya. Nah, ini kan bagi yang menjadi pacarnya menjadi tidak nyaman gitu ya, menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena dia akan merasa, waduh aku kok diamatin terus. Jadi kayak sesak, orang itu merasakan sesak karena dia tidak bisa bernafas karena semuanya terpantau gitu ya. Jadi kayak pesakitan. Nah, inilah yang sebenarnya pada beberapa orang, misalnya untuk yang remaja, kalau dia berinteraksi dengan punya pacar yang orangnya tipe toxic people, ya sebenarnya ya harus hati-hati gitu ya. Menurut saya itu harus dicoba untuk, kalau tidak bisa menemukan latar belakangnya, ya sebaiknya memang harus mempertimbangkan lanjut apa enggak, itu harus dipertimbangkan juga gitu. Karena itu kan durasi mereka untuk berinteraksi kan panjang juga gitu. Betul, karena pada dasarnya manusia juga makhluk sosial ya, bisa jadi di antara teman-teman atau komunitas kita itu ada good boy, ada juga bad boy, dan mereka bisa jadi ini masuk dalam kategori toxic people gitu ya Bu Dewi ya? Bisa jadi. Ketika dia menjadi bad boy, jadi mereka benar-benar ya tidak nyaman kan bagi orang-orang sekitarnya. Dan itu biasanya memang kepribadian orang-orang seperti itu yang bisa dilabel, wah ini orang ini tidak menyenangkan. Oleh karena itu kadang-kadang kan kelihatan sekali ketika dalam suatu komunitas, kemudian orang ini hadir gitu ya. Mereka kemudian sudah mulai diam, mulai tidak nyaman. Itu kan sebenarnya dia orang-orang ini adalah toxic people bagi orang-orang yang ada di kerumunan itu gitu. Baik, saya coba ke Prasetya. Silakan Pras. Ada yang mau disampaikan ke Bu Dewi? Ya Ibu, bagaimana sih ciri-ciri toxic people? Apakah aku ini termasuk juga toxic people atau tidak? Kadang kita tidak menyadari bahwa diri kita ini adalah sebagai toxic people. Iya. Sebenarnya bisa dilihat ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan gitu ya. Kalau penyiar memang harus berbicara ya Mas ya. Tapi kalau ini bukan penyiar gitu. Maksud saya ketika dia berinteraksi dengan orang lain, atau kemudian dia suka sekali berbohong gitu ya, selalu egois ya, mementingkan dirinya sendiri, itu kelihatan. Misalnya kayak gini, ketika saya masuk di dalam suatu kelompok ya, kemudian orang itu kok kemudian menjadi berubah perilakunya. Bisa jadi saya ini menjadi toxic people bagi orang lain gitu. Jadi sebenarnya cuma kadang-kadang orang ketika berperan menjadi toxic people, dia nggak sadar bahwa dia adalah orang yang toxic people. Kadang-kadang dia nggak sadar karena keegoisannya tadi gitu ya. Karena dia tidak mampu untuk merefleksi dirinya itu bahwa aku tuh orang termasuk orang toxic people gitu ya. Itu yang mungkin perlu dilihat juga gitu. Iya. Ya. Kadang-kadang juga kita perlu bercermin pada diri kita sendiri ya Bu Dewi ya. Kita betul. menuduh orang negatif, ternyata diri kita juga toxic people gitu ya bagi orang lain gitu. Iya. Nah ini yang memang harus. Jadi memang istilahnya begini ya, bahwa kita itu adalah cermin bagi orang lain gitu ya. Kadang-kadang kalau ada orang lain itu nyaman ketika berinteraksi dengan kita, oh berarti kita adalah orang yang nyaman bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kalau saya berbicara dan membuat orang lain tidak nyaman, berarti memang orang lain itu tidak nyaman gitu ya. Begitu. Baik. Iya. Ya, Pras? Ini kayaknya ada tamu juga ya kayaknya ini ya, selain kita yang biasanya datang gitu ya. Oh, saya coba cek ke partisipan ya, Pras. Sebentar ya, Pras. Mbak Nur Hidayati ya. Oke. Iya, kayaknya ada ya mungkin beberapa kemarin tadi ada beberapa karena saya pasang di status ya, mungkin siapa tahu
kita bisa ngobrol bareng gitu ya di Suara Sidoarjo ini untuk sharing hal-hal yang berkaitan dengan itu. Baik, Mbak Nur, selamat sore. Selamat sore, Pak Panji. Iya, apa kabar Mbak Nur? Baik. Mbak Nur lokasi di mana ini? Di Surabaya. Di Surabaya. Assalamualaikum Bu Dewi, sehat? Sehat Mbak Nur. Iya Ibu. Sehat ya? Bu Dewi. Iya, anak-anak juga sehat ya. Oke. Alhamdulillah Bu. Iya. Saya mohon izin untuk menyimak ya Bu ya, belajar lagi. Iya. Oke, Mbak Nur. Sekalian menyimak, barangkali ada yang mau ditanyakan gitu Mbak Nur? Boleh. Sekarang memantau dulu aja ya. Memantau dulu. Ya, memantau dulu. Oke. Siap. Ya. Baik. Non Ibu, Mas Panji. Baik. Saya ke Pras, ada pertanyaan kah dari sana atau ada WhatsApp yang sudah masuk dari Miarsa di Ersal FM Nganjuk 105,3 ini? Silakan Pras. Iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk karena memang program Ruang Psikologi ini sangat ditunggu-tunggu. Apalagi untuk anak-anak muda di Nganjuk. Karena kebanyakan yang gabungan itu adalah anak-anak muda ini. Yeah. Ini Bu ada Rima di Kauman. Saya masih kuliah, punya teman satu kos yang merasa dia selalu dizolimi. Padahal saya tahu tidak ada yang membedakan teman. Selain itu, dia sering semacam adu domba dengan menceritakan, katanya saya dibicarakan teman lain, ya begini begitu gitu loh. Tapi waktu dia cerita, saya cuma senyum-senyum saja. Tapi lama-lama saya sudah muak dengan tingkahnya. Bagaimana saya mengatasinya? Ya, memang dia ini bisa jadi kategori toxic people karena memang ada ciri-ciri tertentu dari orang toxic people itu adalah dia suka sekali main drama ya, mendramatisir gitu ya, mendramatisirnya. Proses-proses inilah mungkin jadi suka sekali bikin drama yang sebenarnya persoalannya tidak begitu berat gitu ya. Tapi beda dengan lebay ya. Lebay itu kan melebih-lebihkan, tapi mungkin tidak sampai ke main dramanya. Tapi kalau sampai dia menceritakan sampai hal itu, mesti dramanya ada gitu. Nah, saran saya memang sebaiknya kalau Anda berinteraksi dengan orang yang model kos seperti ini, ada istilah begini. Saya seringkali menyampaikan, jangan biarkan orang lain menentukan emosi kita. Jangan biarkan orang lain menentukan emosi kita. Artinya kalau misalnya seperti itu sebaiknya ya kita coba untuk menghindar, mengurangi interaksi atau istilahnya kurangi intensitas relasi dengan orang yang menguras emosi. Karena toxic people ini pasti akan berefek kepada emosi kita. Oleh karena itu kita yang harus mencoba untuk mengurangi gitu ya, mengurangi berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi memang intensitasnya, tapi tetap kita menganggap bahwa dia teman satu kos, tapi tidak perlu untuk lebih intens berinteraksi dengan dia. Karena begini, seringkali yang biasanya remaja itu memang sangat sulit karena mereka emosional peer-nya kan sangat kuat ya. Peer orientasinya sangat kuat sehingga dia merasa tidak nyaman ketika orang lain itu jauh dari dia. Misalnya aku termasuk dibully sendirian, kayaknya mereka membutuhkan orang lain. Nah, saran saya kembali lagi, jangan takut ke situ. Jadi memang Anda bisa mencari orang lain, Anda bisa berteman dengan orang lain. Jadi kalau misalnya dengan orang ini, dengan teman satu kos ini ya, intensitasnya berinteraksi hanya just for, oh ya dia teman saya say hello, kemudian ayo gitu. Jadi tidak perlu untuk mendengarkan. Kalau misalnya dia mau cerita yang bermacam-macam ya, aduh sorry ya aku lagi ngerjain yang ini. Jadi mencoba menghindar sehingga akhirnya reaksi-reaksi yang dari kita ini bisa jadi menjadi refleksi bagi dia. Kenapa ya aku kayak gini? Bisa jadi dia akan berubah gitu loh. Jadi jadikan sparring partner untuk merubah seseorang di depan kita. Nah, itu dengan cara yang seperti itu. Begitu, Mas Pras. Iya, baik. Dan di sisi lain, Bu Dewi dan juga Pras, ini untuk Ruang Psikologi juga dirilai oleh sahabat-sahabat kita dari RGR FM 90,01 Tulungagung.
Selamat sore untuk Anda, sahabat-sahabat di Tulungagung. Semoga selalu sehat ya. Iya, baik. Saya ke redaksi dulu Bu Dewi ya. Kelihatannya tadi juga ada pertanyaan yang disampaikan ke redaksi Suara Sidoarjo. Iya, Mas Panji. Iya, Ram. Ya, ada satu pertanyaan yang masuk ke WA redaksi ya dari Mbak Aziza di Candi Pari. Pacar saya sering berkata kasar saat ngobrol dengan saya, bahkan hanya karena masalah sepele ini bisa jadi dibesar-besarkan. Nah, ini membuat saya sedikit tidak nyaman. Tapi di sisi lain, dia juga punya sisi romantis yang membuat saya sayang sama dia. Nah, apakah hubungan seperti ini itu bisa dikatakan termasuk hubungan toksik, dan apakah saya harus mengakhiri hubungan yang seperti ini? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Aziza. Ternyata pacarnya multi komplek karakter gitu ya. Di sisi lain menyebalkan, di sisi lain menyenangkan begitu. Iya. Monggo Bu Dewi bisa menanggapi. Coba ditimbang deh nanti, lebih banyak yang mana gitu ya, lebih banyak menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu. Jadi sebenarnya begini Mbak Aziza, ada satu hal yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya Anda masih merasa nyaman ketika dia berkata kasar, karena ketika romantisnya dia tuh masih bisa menutupin gitu ya. Berarti kan toleransi Anda masih cukup untuk itu. Ya, lanjutkan aja. Namun kembali lagi. Kalau Anda mau merubah, jadi ada beberapa step ya. Kalau Anda mau merubah, maka sebenarnya ketika dia berkata kasar, ingatkan dia pada perilaku dia yang romantis tadi. Yang menyenangkan, yang romantis, yang sayang pada Anda. Anda bisa mencoba melakukan yang disebut dengan asertif. Sebenarnya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang toxic people dan masih memungkinkan kita untuk berkata tegas, ya asertif itu, maka sebenarnya bisa kita lakukan. Kita bisa mengatakan bahwa misalnya, aduh aku tuh kok kangen dengan kamu yang itu gitu ya, maksudnya yang romantis. Padahal kalau kamu sebenarnya bisa loh romantis terus-menerus, tidak harus berkata kasar misalnya. Itu bisa aja diucapkan. Ya, Anda boleh kok mengucapkan. Jangan sampai kemudian Anda memendam gitu ya Mbak Aziza. Kemudian kalau Anda memendam dan kemudian berlanjut berlama-lama gitu ya. Nah, itu kan berbahaya gitu ya. Nanti dia akan menjadi tidak nyaman, itu menjadi problem dia. Anda berhubungan dengan dia akan problem relationship Anda gitu ya. Menjadi problem relationship Anda sampai kemudian nanti gitu. Kan eman sekali kalau itu bisa terjadi. Jadi saran saya ya kembali lagi toleransi Anda. Kalau misalnya dengan asertif Anda bisa mengatakan misalnya keberatan Anda ketika dia berkata kasar dan dia menyadari, maka sebenarnya fine aja untuk dilanjutkan. Tetapi kontrol itu harus dibentuk terus-menerus. Ingat, do become habit become karakter, terus gitu dilakukan. Maksudnya ketika dia melakukan hal yang positif, kita beri support. Oh baguslah, aku senang banget kamu kayak gini, dan itu kalau dilanjutkan terus-menerus dia akan menjadi terbentuk. Jadi kata-kata kasarnya akan berkurang. Tapi kembali lagi bahwa relationship itu adalah hubungan dari dua orang, aksi dan reaksi. Maka sebenarnya Anda lah yang harus bertanya pada dirinya, Anda tuh kuat apa enggak gitu. Kalau Anda nggak kuat ya sebaiknya dicoba dengan cara asertif dulu. Kalau tetap asertif tidak berubah, maka kalau Anda nggak siap ya memang sebaiknya tidak diterusin gitu. Karena nanti kan harapannya kalau orang berpacaran kan masih akan selanjutnya untuk ke depan ya. Iya. Dan waktu singkat gitu, itu yang harus diperhatikan. Karena endingnya juga menikah begitu ya. Iya betul, endingnya menikah gitu ya, sampai lama gitu ya. Kayak saya 30 tahun gitu. Wah luar biasa, sudah melewati fase ulang tahun perak ini. Perak. Oke. Baik Bu Dewi dan juga sahabat-sahabat di Ersal FM Nganjuk dan juga di RGR FM Tulungagung, kita break dulu ya, nanti kita akan lanjutkan. Kurang lebih 5 menit lagi kita akan break. Dan sahabat tentunya masih di Ruang Psikologi bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSc, psikolog yang juga dosen psikologi dari UNER. Tema kita adalah ketika menghadapi toxic people. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya, dokter? Bagaimana keadaannya, dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin, dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf, Dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh dua tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai perjalanan penyebaran COVID-19 di berbagai negara, ternyata salah satu pencegahan yang efektif adalah kita tinggal di rumah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada para kami tuwo, kepala dusun, kepala desa,
RT, RW, Karang Taruna di tingkat desa, ibu-ibu PKK, Posyandu, Polindes, Ponkesdes, mari kita mulai di lini paling bawah. Kita menjaga jangan keluar rumah kalau tidak karena sesuatu itu memang sangat dibutuhkan, sangat urgent. Kami di Pemprov bersama dengan jajaran Polda, Kodam, Koarmada 2 bersama-sama mencoba mencari solusi penanganan yang tercepat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia, dari bumi Jawa Timur. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah kesehatan lahir dan batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih bersama di Ruang Psikologi dengan tema kita ketika menghadapi toxic people dengan narasumber Dr. Dewi Retno Suminar MSI, psikolog yang juga adalah dosen psikologi dari UNER. Dan juga saya ucapkan selamat sore untuk sahabat pendengar di Suara Sidoarjo, kemudian di Ersal FM Nganjuk dan di RGR FM Tulungagung. Ada beberapa nama ini yang sudah masuk di join via Zoom sebagai partisipan. Saya sih hello dulu ya. Selamat sore, apa kabar untuk Mbak Juli Indaryanti, kemudian Mbak Sinta juga. Kalau mau bertanya boleh silakan. Saya beri kesempatan kalau mau bertanya-tanya kepada narasumber terkait tema kita yaitu toxic people atau orang-orang yang beracun. Asal jangan keong racun ya Bu Dewi ya. Iya, jangan dong. Kalau keong racun aja ada lagunya sendiri itu. Iya, nanti. Baik. Saya ke Pras-Pras. Nanti goyang nanti ya. Iya benar. Ada pertanyaan atau ini WhatsApp yang sudah masuk di WA-nya Ersal FM Nganjuk? Silakan Mas. Sudah ada banyak ini. Ya, ini langsung saja. Iya, oke. Tapi biasanya Pras pinter ngerangkum, silakan dirangkum Pras. Ya, ini kayaknya susah-susah ini. Itu ya. Gak ada yang satu suara. Oke, silakan Pras. Saya orang yang susah mengatakan tidak. Dan ini yang membuat saya dimanfaatkan teman-teman. Yang saya sering disuruh ini itu. Bahkan saya juga sering dipinjami uang oleh teman-teman dan tidak dikembalikan. Apa yang harus saya lakukan? Dari Aska. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya memang kalau kita berhadapan dengan orang yang toxic people, itu yang menjadi tidak menyenangkan adalah kalau kita tidak bisa mengatakan tidak, ya, tidak bisa mengatakan tidak. Jadi seringkali kita tidak berani untuk mengatakan tidak. Nah, cara-cara yang harus dilakukan memang sulitan untuk mengatakan ini karena Anda masih kurang percaya diri. Tolong dicoba untuk lebih percaya diri. Caranya bagaimana gitu ya? Caranya bagaimana? Latihan dulu. Setiap hari seperti yang minggu kemarin, topik kita minggu kemarin itu ya. Coba untuk melihat hal yang positif dalam diri gitu ya. Sebanyak-banyaknya, dan itu tolong diakui sebagai gambaran diri gitu ya. Sebagai gambaran diri gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi memang kalau kita berhadapan dengan orang gitu ya, Anda ini kalau dalam typical relationship, pola hubungan itu kan ada 3 yang pernah saya sampaikan. Ada orang yang asertif, ada orang yang submisif, ada orang yang agresif. Nah, Anda ini adalah tipe orang yang submisif gitu ya, yang submisif sehingga akhirnya dimanfaatin oleh orang lain. Nah, sebaiknya ini harus dihindarkan. Jangan sampai Anda dimanfaatin oleh orang lain. Karena kalau orang-orang itu tidak bisa mengatakan tidak, maka dia pasti akan dimanfaatin orang lain. Sampai dipinjam uang, sampai nggak dikembalikan. Itu kan sebenarnya Anda sebenarnya boleh untuk mengatakan tidak. Lah, dasarnya adalah coba Anda melihat hal yang positif. Satu, pada diri sendiri kebanyakan hal-hal positifnya apa? Ditanamkan dalam diri. Oke. Aku orangnya misalnya kalau nggak ada dalam hal kepribadian, aku orangnya baik, aku orangnya gini, apa hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah belajar mengelola emosi diri, bahwa saya tidak ditentukan oleh orang di luar diri kita. Emosi saya tidak ditentukan oleh orang lain. Artinya begini,
Kalau aku menolak itu hal yang wajar. Kalau aku menolak untuk dipinjemin uang atau dimanfaatin oleh orang lain, aku berhak untuk mengatakan itu karena aku nggak nyaman. Jadi ini yang harus ditanamkan. Kalau saya merasa tidak nyaman, maka saya boleh mengatakan tidak. Istilahnya ke sana. Kemudian tolong tetap Anda berrelasi bagus dengan orang tersebut. Beda kan? Kalau kadang-kadang kayak gini loh, mereka takutnya begini. Kalau saya menolak meminjamin uang pada orang, maka saya biasanya akan dijauhin. Nah, jangan gitu. Saya mengatakan, aduh, saya sebenarnya mau membantu kamu, tapi hari ini aku butuh uang ini untuk kegiatanku sendiri. Jadi sorry ya, aku kali ini nggak bisa bantu. Ya, ini kan sebenarnya perilaku asertif. Yang ini yang harus dilakukan. Bukan kemudian aku pinjam, enggak, kemudian pergi. Bukan. Anda boleh kok menolak. Nah, ini loh yang harus dilakukan. Jadi ini untuk melindungi diri sendiri agar ya itu tadi kenyamanan itu tetap terjalin gitu. Ya, gitu ya. Iya. Okay. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian lewat SMS di 08213264 109. Pertanyaannya, bagaimana saya suka menghina orang atau istilahnya itu ngeprank orang. Terus apakah termasuk ini perilaku toxic people? Bagaimana kita mengetahui diri kita ini orang baik atau mempunyai karakter yang baik atau yang tidak baik? Moga Bu Dewi bisa ditanggapi. Iya. Ada istilah begini ya, ngeprank nggak apa-apa, tapi ngepranknya itu menyenangkan gitu. Kan tidak semua prank itu negatif ya. Membuat kita tertawa gitu kan bisa aja gitu. Jadi pada suatu saat misalnya anak saya mengisolasi bibirnya dengan lakban putih bening gitu ya. Dan kemudian dia pertama ditutupin dengan maskernya dan kemudian halo bunda, kan kaget juga wajahnya jadi lain. Itu kan ngeprank juga, tapi kan membuat kita jadi menjadi gembira, tertawa. Jadi buat Mas yang dari Krian tadi, tolong dong dilihat dulu reaksi orang lain. Kalau reaksi orang lain tuh masih senang, masih geli, tertawa, itu Anda bukan menghakimi diri sendiri ya, jadi orang jelek, enggak. Anda masih orang baik lah, jangan mencoba menilai diri sendiri jelek gitu ya, karena itu bisa jadi bibit-bibit kurang percaya diri pada diri sendiri gitu ya. Coba Anda berpikir bahwa itu adalah hal yang baik bagi Anda gitu. Baik, ya. Apalagi kalau ngeprank terus dikasih giveaway kayak motor atau mobil, wah luar biasa itu Bu. Oh iya gitu. Ala-ala Mbak Embong gitu ya. Nah iya. Baik. Tinggal siapa yang ngeprank gitu. Ya silakan Pras, ada tambahan Pras? Ya, itu kayaknya ada Mbak Yuli juga ya itu ya. Oh Mbak Yuli, sebentar Pras. Mbak Yuli ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan Mbak Yuli. Enggak, masih belum. Masih belum. Masih baru ngikutin ini tadi, barusan dapat dari grup sama Mbak Dewi tadi. Oh gitu. Okay. Mbak Yuli di Surabaya juga? Saya di Malang. Oh di Malang. Gimana kabarnya Malang? Iya. Alhamdulillah baik, tapi COVID-nya ganti-ganti. Banyak banget. Oh, kayak Surabaya ya kali ya. Mudah-mudahan cepat kelar gitu ya. Amin, Allahumma amin, sama-sama. Di Surabaya juga cepat kelar. Terima kasih. Ya, silakan Pras. Ya, ini masih banyak pertanyaan dari Miarsa 105,3 Ersal FM. Tapi ada satu yang menarik, agak panjang Ibu ini. Oh, nggak apa-apa, ya. Saya baca dulu. Ya. Saya punya anak angkat usia 3 tahun dan saya tidak membedakan dengan anak saya. Saya memberikan fasilitas yang sama, sekolah di tempat yang bagus termasuk sekolah favorit, tapi si anak ini suka ngeselin. Beda dengan anak saya dulu. Dia suka main drama. Kalau suruh belajar nangis. Kalau waktunya makan, disuruh makan tidak mau. Tapi nanti tiba-tiba bilang belum makan. Dan kalau ada orang makan sesuatu, dia kayak ngeliatin kayak nggak pernah makan gitu. Saya malu kalau mengajak dia kumpul dengan teman atau saudara-saudara karena sifatnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sayang banget dengan anak ini. Iya.
Oke, terima kasih. Ini bukan toxic people sebenarnya. Kita mau lihat kepada perspektif psikologi perkembangan ya. Toxic people itu biasanya orang-orang yang udah mulai gede kelihatannya. Tapi kalau ini anak umur 3 tahun, kita pahami perkembangannya. Sekarang kita lihat dulu. Anak umur 3 tahun itu adalah anak mulai berkembang emosi, dia belajar untuk emosi. Itu anak 3 tahun. Ada revisi ya tanya, kelas 3 bukan? Oh, kelas 3. Oke. 3 SD ya Pras ya? SD, iya ada revisi ini. SD, oke. Sampai ke 3 tahun. Yeah. Kelas 3, oke. Kalau kelas 3 lain lagi ya, oke. Karena dia sudah bisa 9 tahun berarti ya Bu ya? Iya. Kalau ini sih berarti kita berbeda lagi. Karena kalau umur 3 tahun memang dalam perkembangannya memang dia ada emosional lagi berkembang ya. Karena dia mau identitas dirinya untuk percaya diri itu di usia 3 tahun. Nah, kalau misalnya seperti ini Ibu, coba Ibu pelajari dulu gitu ya. Ada apa di balik perilaku dia? Behind of behavior, di balik dari perilaku dia. Karena bisa jadi anak angkat itu, sebaik apapun ibu, atau mungkin anak ini sudah ngerti dari orang lain, bisa jadi gitu. Atau memang pada suatu saat dia tantrum, istilahnya tantrum ya, dia tantrumnya muncul, jadi dia suka meminta sesuatu, merengek, kadang-kadang kayak gini. Itu muncul karena dia minta perhatian. Kemudian minta perhatian itu karena apa? Itu harus dilihat dulu. Why? Kenapa dia meminta perhatian? Bisa jadi ada persoalan-persoalan yang membuat dia seperti itu. Nah, ini yang harus dipelajari. Bisa jadi seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Ini yang harus dipelajari. Karena kalau misalnya kita bisa menemukan dia tadi itu ya masalahnya. Oh, karena mungkin secara tidak sengaja dia dibandingkan dengan anak aslinya ibu gitu. Mungkin tidak sengaja ibu, tidak sengaja karena orang tua itu kadang-kadang kan tidak sengaja ngomong gitu. Nah, caranya adalah coba ibu rengkuh dia, didekatin dia, diajak berbicara dan kemudian kadang-kadang pelukan atau apa itu menetralisir emosi dia, kemudian dicari masalahnya. Jadi nggak bisa langsung, jadi dicari masalahnya. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu kalau kita mencari tahu masalahnya itu akan lebih diwajibkan ya, karena interaksi di dalam keluarga dengan di antara anggota itu misalnya ada yang toxic people, maka itu kan akan berlanjut terus gitu. Nggak mungkin kita putusin gitu kan. Nah, artinya kita harus menetralisir emosi dia. Why? Kenapa dia melakukan tantrum tadi gitu ya. Bisa jadi karena dia minta perhatian atau mungkin karena ada batas psikologis ibu misalnya untuk misalnya merangkul anak ini tidak sama rangkulannya dengan anak. Itu kan kelihatan sekali. Kadang-kadang kalau ibu mengatakan ibu sayang, tolong ibu evaluasi lagi apakah ketika ibu merangkul anak ini adalah dengan penuh ketulusan. Jadi getar itu akan berbeda gitu ya. Jadi nggak ada flyer untuk membatasi itu. Nah, kalau sudah nanti bisa dicoba perlahan-lahan ya cara-cara seperti itu karena memang tidak bisa langsung satu kali ya. Tolong dilihat. Kemudian seperti ini, jangan sampai dia tuh kan karena bukan dari bibitnya saya, jangan seperti itu kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang itu yang membuat akhirnya kadang-kadang interaksi dengan anak pun juga tidak menjadi lebih lumer gitu ya, lebih nyatu gitu. Nah, jadi karena itu tolong dibuang-buang dulu itu sehingga si anak ini merasa full acceptance, diterima secara penuh. Anak itu kadang-kadang merasakan apakah dia diterima dengan full gitu ya, full acceptance ataukah hanya ya kamu anak saya gitu. Berbeda kan? Kalau full acceptance itu ada sentuhan-sentuhan gitu ya. Yeah. Sentuhan. Baik. Gitu. Ya, ini saya juga undang untuk partisipan yang sudah bergabung lewat Zoom. Kalau mau bertanya silakan ya. Anda chat terlebih dahulu. Beberapa sahabat ini sudah ada yang bergabung via Zoom. Di antaranya ada Mbak Lisa tadi, kemudian Mbak Yuli, kemudian Mbak Nur Hidayati,
dan juga beberapa sahabat yang lain. Kalau Anda mau bertanya silakan. Ya, Bu Dewi, sebenarnya untuk toxic people atau orang-orang yang punya kecenderungan negatif begitu ya, itu lebih condong ke mananya? Ke sifat atau karakter? Karena kita tahu, karena ada yang mengatakan begini, ketika kita bicara tentang sifat itu susah dirubah, tapi kalau karakter itu lambat laun bisa diarahkan kepada hal yang lebih baik. Apakah ini juga benar pernyataan ini? Silakan Bu Dewi. Ya, sebenarnya karakter itu karakter ya. Jadi itu dinamis, itu kepribadian gitu ya. Harus berbedakan gitu ya. Temperamen itu faktor dari bawaan ya. Yang itu mungkin akan kebawa terus gitu. Tapi kalau yang kepribadian ini ya, itu kan faktor dinamis karena terbentuk dari sekelilingnya. Karena itu orang-orang yang merupakan toxic people ini adalah orang-orang yang sebenarnya masih bisa berubah gitu. Masih berubah gitu ya. Jadi mungkin karena perlakuan orang tua, dia anak tunggal, kemudian dia menjadi orang yang tidak mau mendengarkan orang lain, jadi pokoknya kemauannya harus diterima, pokoknya semua senternya kepada saya, itu ya, orang-orang yang toxic people itu. Namun ketika dia mengalami life event, kejadian dalam kehidupan dia yang membuat dia menjadi orang yang harus belajar mendengarkan, harus menjadi, bisa jadi dia akan berubah gitu, tidak menjadi toxic people lagi gitu ya. Mungkin bukan jadi manusia yang punya racun, tapi mungkin bisa menjadi manusia yang punya madu gitu ya. Bukan madu dalam arti yang lain nih ya Mas ya. Gitu ya. Iya, baik. Ya, ini ada pertanyaan juga yang mampir di channel Suara Sidoarjo Live dari Mbak Dwi Fitriana. Assalamualaikum Bu Dewi, saya punya teman di kantor yang hobi memobilisasi teman-teman untuk satu suara, satu pendapat dengan dia, kadang sedikit memaksa dengan agak-agak manipulatif. Apakah ini juga termasuk kategori orang yang toxic people? Ya, kalau di dalam organisasi dan ini adalah ketujuan dia adalah untuk menangkan dia, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di diri kita, dan Anda merasa tidak nyaman gitu kan? Anda tidak merasa tidak nyaman, maka dia adalah orang toxic people juga gitu. Ketika Anda merasa tidak nyaman. Karena di dalam organisasi, kita lihat dulu apakah yang memobilisasi ini adalah orang yang leader, pimpinan gitu ya. Kalau dia seorang pimpinan, maka dia masih bisa untuk mencoba untuk dianggap betul gitu ya. Namun kalau misalnya yang dimobilisasi adalah hal-hal yang negatif, dan kemudian di situ ternyata dia menggunakan manipulasi karena memang ciri-cirinya adalah tanda-tanda toxic people adalah dia mudah sekali untuk berbohong, ya sering bohong. Nah, kalau memanipulasi itu kan bagian dari kebohongan tadi, maka sebenarnya ini dia adalah bisa terkategorikan toxic people karena ternyata Anda juga merasa tidak nyaman kalau dimobilisasi oleh dia, karena Anda merasa bahwa oke, saya tidak mau dimobilisasi oleh dia gitu ya, karena itu tidak sesuai dengan hati nurani Anda, berarti dia adalah orang kategorinya adalah toxic people. Memang ciri-cirinya adalah sering bohong. Begitu. Baik. Begitu. Lain kalau mobilisasi untuk menjadi leader, memimpin itu berbeda lagi gitu. Iya. Mungkin ini kalau memobilisasi untuk hal-hal yang positif, ini cocoknya jadi manajer atau posisi leader begitu ya. Iya, betul. Karena dia bisa mengakomodir kebutuhan tanpa dia membuat suatu manipulasi gitu ya. Baik. Karena kalau dia memanipulasi dan kemudian untuk kepentingan dia lebih besar kayak gitu, sebenarnya dia toxic people. Baik. Apalagi membuat tidak nyaman orang lain. Iya. Gitu. Saya ke redaksi dulu Bu Dewi, ada pertanyaan sepertinya yang sudah dititipkan. Iya Ram. Ya, ada pertanyaan yang masuk ya di DM Twitter kami di @suarasidoarjo_fm dari Mbak Irma di Buduran. Saya berada di lingkaran pertemanan yang mayoritas orangnya itu toksik. Saya sebenarnya tidak nyaman, saya ingin menjauh dari mereka tapi tidak bisa karena saya takut dikucilkan dari pertemanan dan kesepian. Di sisi lain, saya ini adalah orang yang introvert yang lingkaran pertemanannya itu tidak luas dan sulit bergaul dengan orang baru. Jadi apakah saya bisa merubah teman saya yang toksik dan bagaimana ini caranya? Baik. Ya, saya bisa paham ya ini dari Mbak Irma ya. Saya bisa paham tidak nyamannya bagi orang-orang introvert dan kemudian ketemu dengan teman-temannya, kita berlindung di situ dan mereka adalah toxic people bagi Anda. Dan apa yang harus Anda lakukan? Satu,
Anda harus melihat bahwa Anda adalah, kalau orang tinju itu sparring partnernya orang. Jadi kalau dalam interaksi itu adalah aksi dan reaksi. Bisa jadi teman Anda menjadi toxic people bagi Anda karena gitu ya, karena Anda adalah orang-orang yang tidak pernah mengatakan asertif, berani mengatakan tidak pada teman Anda. Tidak berani mengatakan tidak pada teman Anda, sehingga yang terjadi teman ini merasa oke lah, dia nggak apa-apa gitu, padahal Anda nggak nyaman. Ketidaknyamanan dalam diri Anda yang tidak Anda keluarkan, itulah yang membuat munculnya toxic people di sekitar Anda. Nah, lain dengan kalau misalnya toxic people tadi adalah memang orang-orang yang memang tidak mungkin dia berubah gitu ya, karena benar-benar sudah khasnya dia, maka saran saya memang Anda harus mencoba mengembangkan relasi dengan banyak orang gitu ya, dengan banyak orang, dengan banyak teman, karena dengan semakin variasi Anda punya banyak teman, maka Anda akan menjadi nyaman karena Anda tidak takut untuk ditinggalkan oleh orang tersebut. Namun karena masih ada niat baik dalam diri Anda, masih ada niat baik dalam diri Anda untuk mencoba membuat teman Anda berubah, tolong Anda mencoba asertif. Katakan tidak. Suatu contoh misalnya, ketika dia banyak berbicara dan Anda tidak didengarkan, kemudian Anda bisa mengatakan, sorry ya, aku mau mengerjakan yang lain. Anda boleh tinggalkan dulu. Mungkin teman Anda nggak nyaman bagi Anda itu, oh ini orang kan nggak gini-gini. Namun kembali lagi, kalau misalnya lingkungan itu adalah lingkungan toksik bagi Anda, maka kembali lagi pada diri Anda. Siap terus nggak? Kalau enggak, ya tolong bantu untuk dirubah teman Anda. Namun kalau tidak, saya sarankan carilah pertemanan yang lain. Jangan takut untuk mengeluarkan. Kalau saya itu orangnya introvert, sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Jangan katakan sulit dulu, cobalah. Mungkin orang lain membutuhkan Anda. Ini yang perlu dipikirkan. Karena kadang-kadang orang itu hanya berpikir yang di dalam, sehingga dia tidak berani untuk keluar dari lingkungan yang ada gitu. Baik. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Irma untuk pertanyaannya, dan tidak terasa Bu Dewi dan juga untuk sahabat serta miarsa pendengar baik itu di Suara Sidoarjo, Ersal FM Nganjuk, RGR FM Tulungagung, waktu kita juga sudah terbatas ini. Terakhir, barangkali tips atau saran bagi kita semua bagaimana kita menghadapi toxic people, kemudian kalau memang kita termasuk kategori orang yang negatif begitu ya, bagaimana kita bisa menjadikan perilaku kita atau kita menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang lebih baik begitu, Bu Dewi? Ya, sebenarnya dalam relationship, dalam berinteraksi dengan orang lain, coba kita lihat reaksi orang lain. Pekalah pada diri Anda untuk melihat reaksi orang lain. Ketika orang lain itu nyaman berinteraksi dengan Anda, berarti Anda adalah orang yang nyaman, bukan toxic people. Namun, kalau misalnya orang lain tidak nyaman berinteraksi dengan Anda, maka saatnya Anda berubah menjadi orang-orang yang lebih bagus, yang membuat orang lain menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Begitu, Mas Panji, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk kesempatannya. Pras, terima kasih Pras. Dan ya, juga untuk sahabat-sahabat yang ada di RGR FM Tulungagung, untuk para partisipan juga terima kasih, untuk sahabat Suara Sidoarjo juga terima kasih. Dan Bu Dewi, insya Allah kita akan bersua kembali di 2 minggu yang akan datang. Selamat sore, selamat beraktivitas, selalu sehat. Assalamualaikum Bu Dewi. Sehat juga. Yo, waalaikumsalam, sehat selalu. Ya. Baik, demikian tadi sahabat Ruang Psikologi bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSI, psikolog yang juga adalah dosen psikologi dari UNER. Tema kita adalah ketika menghadapi toxic people. Saya Panji masih bersama Anda di program Dinamika Kita sampai jam 6 petang nanti. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.